warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabarnya Bapak Ibu? Baik. Iya, semua sehat, semangat Bapak Ibu ya. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang penyusunan rancangan dan implementasi inquiry kolaboratif secara terstruktur. Baiklah Bapak Ibu, saya mohon kesediaannya untuk kita bisa bangkit berdiri dulu. Iya, kita akan katakan ini ya Bapak Ibu, slogan kita hari ini. Kita akan katakan inquiry kolaboratif, bersama kita bisa. Oke, siap ya? 1, 2, 3. Inquiry kolaboratif, bersama kita bisa. Ya, bertepuk tangan semua Bapak Ibu, silahkan duduk kembali. Iya. Saya akan perkenalkan diri dulu Bapak Ibu. Nama saya Agate dan tidak berubah nama Bapak Ibu ya, tetap nama saya Agate. Saya adalah Widya Iswara, BGTK Provinsi Kalimantan Tengah. Iya. Kita perkenalan, tadi saya sudah kenal. Kita perkenalannya begini Bapak Ibu. Panggil saya Agate, lalu saya akan katakan, apa kabar Pak Jai? Saya akan lempar bola ini ke Pak Jai dan Pak Jai akan menjawab, hap, kabar baik Ibu Agate. Lalu Pak Jai boleh memilih siapa peserta untuk dia lemparkan bola lagi. Paham Bapak Ibu? Paham. Baik, kita lakukan ya. Panggil saya Agate, apa kabar Pak Jai? Hap, kabar baik Ibu Agate. Apa kabar Bu Desi? Iya, tepuk tangan, terima kasih Bapak Ibu, luar biasa. Iya, sekarang untuk kesepakatan kelas kita, boleh satu orang membacakan untuk kita? On time, mulai dan selesai. Iya, Pak Jai ketua kelas, luar biasa ya. Terima kasih Pak Jai. Iya, jangan setengah-setengah tepuk tangannya, tepuk tangan loh Ibu. Tujuan pembelajaran kita hari ini Bapak Ibu, ada hasil belajar, ada indikator keberhasilannya. Hasil belajarnya adalah setelah mengikuti pembelajaran mata pelatihan ini, kepala sekolah mampu menyusun rancangan inquiry kolaboratif dan juga mengimplementasinya secara terstruktur. Kemudian indikator keberhasilannya, setelah menganalisis studi kasus, peserta secara berkelompok, Bapak Ibu, peserta mampu menyusun rancangan inquiry kolaboratif dan menerapkannya secara terstruktur. Baik, intinya mampu menyusun Bapak Ibu ya, supaya bisa diterapkan. Nah, Bapak Ibu di sini adalah kepala sekolah yang sudah berpengalaman tentunya. Oleh sebab itu, boleh diceritakan salah satu program sekolah, kemudian keberhasilannya bagaimana, alat ukur menentukan itu berhasil atau tidak, program sekolahnya bagaimana. Oh ya, silakan Ibu Pia ya. Iya, silakan Bu. Salah satu program sekolah yang ada di satuan pendidikan saya yaitu program Adiwiyata tingkat provinsi itu. Wah, juara Bu berarti. Masuk, luar biasa. Iya, tadi sudah diceritakan panjang lebar oleh Ibu Pia bahwa ada instrumennya untuk mereka bisa bagaimana ada indikatornya, kemudian ada instrumen monefnya, monitoring evaluasinya. Iya, terima kasih pengalamannya Bu Pia, luar biasa. Iya. Kemarin kita udah pelajari ya konsep dan tahapannya. Boleh kita ingat-ingat lagi? Iya, boleh nih. Apa yang terbersit yang kemarin pelajarannya boleh scan barcode dulu? Iya. Ya. Boleh ya, waktunya boleh dikerjakan langsung. Baik Bapak Ibu, ini sudah banyak yang sudah menjawab ya. Salah satunya saya akan bacakan, ada jawaban dari Anggun, kolaborasi rekan sejawat. Nah, yang diingat pokoknya kolaborasinya kata Bu Anggun ya. Kemudian tahapannya ada assess, design, implement, measure, reflect, and check. Baik, semuanya udah nih jawabannya, semuanya rata-rata benar ya Bapak Ibu ya. Inquiry kolaboratif itu apa? Kita ingat aja ya Bapak Ibu, mengingat kembali. Inquiry kolaboratif itu adalah suatu proses yang mengeksplorasi pemikiran profesional dan pertanyaan-pertanyaan reflektif dari para pendidik begitu, dan juga asumsi yang ada bagaimana melibatkan rekan sejawat. Jadi kalau Bu Anggun tadi bilang kolaborasi rekan sejawat itu benar, karena inti atau nyawa dari inquiry kolaboratif itu adalah kolaborasi. Baik, tahap-tahapnya apa saja? Ini ada 4, ada assess atau identifikasi, ada desain atau rancangan, kemudian implement itu penerapannya, measure pengukuran, refleksi, change itu ada perubahan tindak lanjutnya. Iya. Baik. Ada link materinya? Boleh ya. Ini udah disusun, ada video YouTube-nya,
ada juga PPT-nya, ada modul ajarnya, bahkan ada evaluasinya dalam bentuk Google Site. Iya. Nah, kita lanjut ya Bapak Ibu, kita bagi kelompok ya. Boleh kita bagi menjadi 6 kelompok. Berhitung bisa 1 sampai 6. 1, 2, 3, 4, 5. 6. Iya, yang satu kumpul di 1, 2 kumpul di 2. Yang satu namanya kelompok akses gitu. Yang 2 kelompok desain. Begitu seterusnya supaya melekatlah di memori kita tahap-tahap inquiry kolaboratif ini. Silahkan. Oh, ini sudah bergabung di kelompoknya ya. Baik. Nah, kita lanjut. Ada aktivitas kelompoknya. Kita akan menganalisis studi kasus secara berkelompok. Boleh di-scan dulu lembar kerja 02 karena lembar kerja 01 sudah kita di pertemuan pertama ya. Baik, terima kasih. Nah, di situ Bapak Ibu bisa melihat di laptopnya bahwa ada studi kasus nama kepala sekolahnya Ibu Nani. Kemudian Bu Nani ini sudah melakukan inquiry kolaboratif, pendekatan inquiry kolaboratif di sekolahnya. Nah, untuk memudahkan, saya punya kartu jawaban. Di kartu jawaban ini isinya supaya lebih terarah ya Bapak Ibu. Saya sudah, karena waktu juga supaya lebih singkat, supaya jawabannya pas tepat kayak gitu dan bermanfaat untuk kita. Aktivitas-aktivitas yang ada di studi kasus itu dimasukkan. Misalnya menyusun jadwal program. Itu masuk di bagian mana? Misalnya Bapak Ibu ada karton? Ya. Ada kartonnya, iya. Kemudian saya juga ada membagikan ini ya, kartu-kartu jawaban. Baik. Karena kartu jawaban saya ini, nah ini ya. Ya. Nah, misalnya Bapak Ibu, kartu jawaban ini ada misalnya menyusun program, menyusun jadwal ya, menyusun jadwal program. Misalnya menurut Bapak Ibu ini masuk di mana? Di tahap apa? Kalau di tabel itu ada tahap apa? Kalau di tahap akses, maka Bapak Ibu akan tempelkan di tahap akses. Baik, ada pertanyaan untuk tugasnya? Tidak ada. Tidak ada ya. Saya berikan waktu 25 menit untuk mengerjakan. Baik. Iya. Iya, silakan Bapak Ibu. Waktunya udah habis ya. Kita akan presentasi. Presentasinya satu kelompok dulu, nanti kelompok lain. Kelompok lain akan melihat apakah ada yang tidak sama tidak dengan kelompok satu. Begitu. Kalau ada yang tidak sama, maka Bapak Ibu bisa nanti ada sesi tanya jawab kita setelah kelompok yang akan kita spin well saja ya, supaya adil. Ya, kita spin well dulu dari 6 kelompok ini siapakah? Iya. Oh, ternyata kelompok refleks. Iya, silakan kelompok refleks. Ibu Ariska ya. Agak di sini ya, Bu. Baik, untuk tahapan yang pertama itu ada akses. Aktivitas yang bisa dilakukan itu adalah mengajukan pertanyaan reflektif. Baik, kita beri aplaus dulu untuk Bu Ariska. Luar biasa. Iya, dari kelompok refleks menyatakan bahwa mereka kelompok akses sudah dijelaskan ya. Ada sanggahan Bapak Ibu semua dari kelompok lain? Oh iya, dari kelompok desain. Kelompok desain menyatakan begini ya, kelompok refleks. Katanya yang menyusun jadwal itu masuknya di desain, bukan diimplement begitu. Baik, nanti kita akan lihat ya. Nanti kita klarifikasi bersama. Nah, ini dia. Dari hasil analisis studi kasus, Bapak Ibu di tahap SS, ini Bu Anani melakukan observasi kelas. Lalu dia menemukan ternyata pembelajarannya ini masih didominasi metode ceramah. Siswa tuh lebih banyak mencatat, lebih banyak mengerjakan tugas seperti itu. Kemudian ternyata dia dari segi guru, dia juga ada mendengar dari guru bahwa ternyata mereka belum memahami begitu secara mendalam bagaimana sih penerapan pembelajaran mendalam. Nah, ini semuanya sudah ada. Oh, ternyata tadi menyusun itu masuk ke desain ya, setuju? Karena dia belum penerapannya, masih merancang jadwal pelaksanaan. Kira-kira bagaimana? Setuju semua? Setuju. Iya, oke ya Bapak Ibu ya. Nah, ini dia, akses. Tahap yang pertama, akses itu adalah mengidentifikasi kebutuhan, kemudian tantangan dan peluang dalam implementasi pembelajaran mendalam. Yang berikutnya adalah desain. Desain
berdasarkan hasil analisis tadi di tahap assess merancang. Jadi kalau membuat program tidak asal program, tapi berdasarkan ini memang perlu nggak kayak gitu kan. Nah kemudian selanjutnya adalah desain yang ada itu ya dilaksanakan begitu, diimplementasikan dalam praktek nyata di sekolah. Jadi masalah tidak dibiarin begitu, tetapi dicari kenapa sebabnya, kita rancang bagaimana perbaikannya, tapi nggak oleh kepala sekolah saja, bersama rekan sejawat. Iya, selanjutnya adalah measure, reflect, dan change. Diukur dulu berhasil nggak ya, ada perubahan nggak ya yang sudah kita lakukan. Misalnya mereka kan merancang pembelajaran berbasis project, berhasil nggak ini kayak gitu. Kendalanya ada nggak ya dari segi guru maupun dari segi siswa. Kemudian cek perubahannya bagaimana nih perbaikannya jika pun ada masih terdapat masalah begitu. Oke. Sebelum ke refleksi akhir, ada pertanyaan? Sudah cukup jelas? Oh ada ya pertanyaan, silakan Ibu. Ya, jadi tadi sudah ada 4 tahapan ya Bu. Salah satunya itu ada akses. Nah di sini pertanyaan saya, bagaimana cara atau metode melakukan akses tersebut? Oh iya, ada tahap akses. Di tahap akses apa metodenya? Iya, tadi dari Ibu Novi tadi berbagi pengalaman ya. Dari Bu Pia juga berbagi pengalaman. Akses yang mereka lakukan tadi itu adalah dengan cara diskusi, begitu. Bisa dengan cara observasi, seperti itu. Wawancara juga bisa mengumpulkan data-data. Yang pasti harus data-data yang faktual gitu ya. Iya, terima kasih pertanyaannya Ibu. Iya. Ada lagi? Tidak. Cukup ya, cukup jelas. Wah, luar biasa Bapak Ibu. Tepuk tangan dulu tuh Bapak Ibu semua nih, keren. Iya. Baik, sekarang untuk refleksi akhir, kita kan sudah mempelajari tahap-tahapnya, bahkan sudah menentukan ini nih di tahap akses nih, sehingga Bapak Ibu ada gambaran untuk melakukannya di sekolah, untuk program-program yang Bapak Ibu laksanakan di sekolah. Nah, refleksi akhirnya bagaimana persepsi Bapak Ibu terhadap pelatihan ini? Saya Bu, Ya, silahkan Ibu Novia. persepsi saya terhadap pelatihan ini yaitu saya mendapatkan, menurut saya pembelajaran ini sangat bermanfaat karena dengan saya mengetahui ini tadi pendekatan inquiry kolaboratif, ternyata dapat kami gunakan sebagai guru untuk melakukan pengelolaan pembelajaran. Iya, luar biasa sekali. Terima kasih. Bermanfaat sekali katanya karena ini digunakan untuk mengelola program, mengelola pembelajaran mendalam yang ada di sekolah, baik itu untuk guru bisa juga dipakai di kelas gitu ya, untuk kasus-kasus terjadi di kelas. Baik, kalau begitu kita evaluasi boleh ya. Waktunya evaluasinya saya kasih 10 menit sempat. Ibu. Silahkan, saya geser dulu. Baik, ini dia sudah ada terkumpul, bahkan ada yang dapat 100 ya. Banyak yang dapat 100 ini. Iya, luar biasa sekali. Sekali lagi saya bangga sama Bapak Ibu semua ya. Oke, saya akan jelaskan bahwa untuk pertemuan yang akan datang di 5 April itu kita akan melaksanakan on job training OJT. Bapak Ibu melaksanakan tahap assess dan tahap desain dipraktekkan di sekolah bersama Bapak Ibu gurunya. Begitu lalu didiskusikan dan disampaikan, dipresentasikan di bulan April ya, 5 April. Terima kasih Bapak Ibu. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan, tapi kata-kata hari ini ayo kita sama-sama inquiry kolaboratif bersama kita bisa ya. Terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om, Santi Santi Om. Selamat siang. Selamat siang, Bu. Iya.